Wabarakatuh. Ya, pada pertemuan ini, pertama-tama mari kita ucapkan syukur terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, karena ya tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah ya teman-teman. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya, atas pertolongannya kita masih bisa, ada di agenda Friday Night ya, di episode keberapa? Ada ingat? Ke-25 ya teman-teman. Oh, 25. Alhamdulillah. Iya. Sudah masuk ke episode 25 Friday Night. Alhamdulillah teman-teman, di malam ini kita bisa kembali melaksanakan Friday Night. Jadi tadi udah disampaikan ya, mohon maaf dimulainya agak, eee, mungkin lebih lambat dari biasanya gitu, karena isyanya 19.30 jadi kita menyesuaikan waktunya gitu. Kemudian, ini baru beberapa orang aja yang hadir, tapi tenang aja teman-teman, insya Allah jumlah itu bukan suatu patokan ya teman-teman. Selama kita maksimalkan gitu ya, selama kita maksimalkan di kesempatan kali ini, maka ya teman-teman lah orang-orang yang terpilih gitu untuk istiqomah ikut Friday Night gitu ya. Mungkin ada yang belum pernah skip Friday Night gitu dari awal, wah Masya Allah banget. Dan di kesempatan kali ini pun yang sudah berusaha gabung gitu ya, Insya Allah, alhamdulillah aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah gabung di malam ini. Jadi, sambil menunggu teman-teman yang lain nggak apa-apa, kita, akan mulai dulu mungkin ya, gitu. Nah, sebelumnya, kami mau mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang udah lihat, posternya di awal gitu ya, itu pembicaranya siapa? Pembicaranya Fitri ya malam ini tuh, harusnya, dengan tema alir. Tapi ya ada kesalahan teknis ternyata teman-teman. Jadi, eee, Fitri belum bisa gabung di sini, maka diambil alih oleh Ibu Momod gitu ya, yaitu oleh Ibu Cibi dengan tema mengalir. Sebetulnya sama aja gitu ya, karena apa yang akan disampaikan insya Allah sama juga sih topiknya terkait itu. Begitu teman-teman semua. Ya, karena tadi kita sudah mulai dengan bersyukur kepada Allah gitu ya, alhamdulillah, masih Allah kasih pertolongan di kesempatan kali ini. Sekarang mari kita mulai dengan bismillah ya, dengan kembali meminta pertolongan kepada Allah untuk, acara Friday Night di malam ini. Maka mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga, eee, Allah bimbing kita malam ini, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ternyata ada Fitrinya. Assalamualaikum, Fit. Iya, tidak bersuara ya. Sebelah, Oh iya, siap. mampir dulu. Makasih loh udah Silakan mampir. lanjutkan. Ya, karena tadi sudah dibuka, jadi hari ini saya, memoderatori Ibu Cibi. Ya, jadi, teman-teman, malam ini mungkin akan berbeda juga ya dari FN yang biasanya. Apa bedanya nanti Ibu Cibi yang akan menjelaskan, Teh Cibi yang akan menjelaskan. Ya, untuk mengefisienkan waktu, maka, aku serahkan kepada Cibi. Silakan Cibi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungkem dulu sama Fitri. Sungkem-sungkem dulu. Ya, jadi harusnya teman-teman mungkin lihat di poster gitu ya, harusnya Teh Fitri yang ngisi, kenapa Cibi sekarang yang masuk? Apa bertambah masih? Tidak ya. Tidak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. stiker sungkem kucing ya Tersungkem Teh Najwa kucing. betul. Ala Kang Isal ya? Ya Teh, qadarullah gitu Teh Fitri, ternyata sudah memfikskan acara sebelum FN gitu ya, acara di sebelah gitu, tapi insyaallah, apa yang disampaikan, mungkin intinya sama gitu, yang inti yang
sampaikannya. Mungkin orangnya dan pengemasannya yang berbeda gitu ya. Tapi semoga kita masih tetap Allah berkahi, tetap Allah lindungi, dan Allah jaga kita di sini gitu ya. Begitu mungkin Teh Natia boleh share screen. Iya, bentar ya, aku share screen dulu. Hari ini, apa yang berbeda? Tadi kata Teh Natia, ada bedanya dari FN-FN yang lain? Sebentar. Ya, apa bedanya nih? Bedanya apa? Ya, hari ini Ya, kita akan kristalisasi. Woi, apa itu kristalisasi? Mau ngomongin kimia? Ngomongin fisika? Guys. Jadi kita sebenarnya apa sih memaknai gitu dari, kan udah 25 ya, udah 25 episode FN dari materi 1 sampai materi ke-24 gitu. Apa sih sebenarnya court to court? Court-nya si FN tuh bicara tentang apa gitu. Kalau misalnya dilihat-lihat, kok itu lagi yang dibicarakan gitu di sini tuh, kok tentang kebergantungan lagi, tentang pertolongan Allah lagi dan sebagainya. Kenapa itu lagi? Hari ini kita akan bahas tentang itu gitu ya, lebih memaknainya lagi. Di sini PPT-nya sebelumnya dari PPT Teh Fitri ya. Ya, masih PowerPoint Teh Fitri. Sudah minta izin ke Teh Fitri dan Teh Fitri mengizinkannya. Coba next Teh Natia. Bentar ya. Ya, Enggak sih, muncul nggak? belum muncul. Nggak kelihatan. Di next gitu loh. Nah, ya PPT-nya dari Teh Fitri. Ini diambil dari training internal teman halal. Jadi sebelum kami menceritakan, sebelum kami menyebarkan ilmunya gitu ya, kami pun belajar dulu teman-teman gitu. Teman halal pun belajar dulu di training kita. Dan training yang pertama itu tentang tauhid gitu, tentang Allah. Kalau back lagi kemarin Teh Fitri ceritain gitu, ada rentan waktu bahwa tahun 2020 gitu kita belajar, benar-benar belajar tentang tauhid gitu ya di training ini. Sebelumnya, next Teh. Oke. Ya, ini tagline Teh Fitri, senyum dulu. Siap Fitri, terima kasih Teh Fitri PPT-nya. Terima kasih sudah menyapa juga. Senyum dulu kata Teh Fitri. Senyum ke kiri kanannya, ke teman sebangkunya. Next. Brandingnya Fitri ya. Bismillah dulu ya, kita bismillah lagi. Semoga Allah lindungi kita dari niat-niat yang salah dan ilmu-ilmu yang salah. Kita hadirkan niat yang sangat-sangat istimewa gitu, niat karena Allah. Oke, next lagi Teh. Oke, sebelum ke sini deh, sebelum ke video, kita kita doakan kepada guru-guru kita, kepada orang-orang terdekat kita, orang tua kita, kepada teman-teman kita yang sudah menjadi jalan kita sampai bisa melalui episode yang luar biasa selama ini dan menghantarkan kita ke titik saat ini gitu ya. Kita aturkan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan gitu ya akan berlipat kebaikan dan mengalir untuk orang-orang yang sudah menghantarkan kita di titik ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita nonton video dulu. Teh Nat boleh diklik. Video Bentar ya. apa? Loading dulu. Yang jelas ini bukan video vlog aku ya guys. Masya Allah. Bentar ya, mohon maaf teman-teman. Kita disuruh mengimplementasikan
ilmu sabar ya guys. Waktu sama Ya. Kang Isal tentang puncak. Bisa. Sebentar. Ya, sabar dulu ya. Masih belum, Nat? Coba. Suaranya belum masuk, Nat? Ada yang sudah menonton ini, guys? Ada yang pernah menonton ini? Oh, belum. Coba. Ini salah satu video yang membuat teman halal bertitik balik gitu ya. Nge-rap, Nat, videonya. Tapi suaranya kedengeran nggak? Kurang kencang, Nat. Suaranya kurang kenceng ya. Mm-mm. Bentar ya, ini harus di kualitas videonya di. Mohon sabar hadirin. Ya, mohon bersabar ya. Ulang dari awal. Ada 9 orang sarjana miskin lulusan fakultas. Siapakah insinyur Salahuddin? Mengapa kematian beliau menggemparkan kayu dengan pemakamannya yang dihadiri lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir. Alkisah dari kampung bernama Tafwan al-Ashraf, distrik Ibnu Ghamir, provinsi Dakohlia, Mesir. Ada 9 orang lulusan fakultas pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas sembari mencari mitra kesepuluh. Namun mereka terbentur modal. Maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan jual tanah, perhiasan istri, dan hujan. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang disebut? Insinyur Salah, satu dari mereka, sudah menemukan mitra yang disebut. Siapa teman-temannya? Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit. Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris. Lihat mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah satu musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri, tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung.
sebagai para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan itu disetujui dan pertama dalam sejarah Mesir berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok insinyur Solah Atia, aktor utama kisah menakjubkan. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya itu telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ya, mohon maaf itu iklan dari Indonesia Dermawan. Terima kasih Teh Natia. Oke, dari video tadi, ketangkep jelas gak teman-teman tadi videonya? Jadi tadi tuh ada 9 mahasiswa peternakan di salah satu universitas di Mesir, kemudian mereka akan membuat peternakan, lalu mereka mengumpulkan modal gitu ya, modalnya dari perhiasan istri-istrinya yang dijual gitu, sambil mereka mencari mitra ke-10 gitu, biar jadi ada 10 orang. Lalu sambil menjalankan usahanya, Insinyur Solah Atia, beliau menyarankan gitu bahwa untuk mitra ke-10 itu adalah Allah. Allah dijadikan mitra dalam berbisnis. Dengan ketentuan bahwa Allah yang memeliharanya, Allah yang menjaga peternakan itu, dan keuntungan 10% itu untuk Allah gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu gitu, dari 10% naik hingga 20, lalu 50% keuntungannya untuk Allah, dan 50%-nya lagi untuk ke-9 mitra yang lain gitu. Nah, keuntungannya itu digunakan untuk apa? Ternyata keuntungannya digunakan untuk membuat pesantren tadi, membuat perkebunan, yang ternyata perkebunannya itu pun bisa beliau sebarkan gitu ya untuk orang-orang banyak sampai melimpah ruah gitu. Bahkan dalam ketika buka bersama pun banyak orang yang bisa merasakannya. Lalu dari 50%
keuntungannya, lalu serahkan lagi sampai 100%. 100% keuntungan dari usaha itu sholat Atiyah, insinyur sholat Atiyah serahkan gitu untuk Allah gitu. Yang beliau hanya ingin ditenangkan, beliau ingin didekatkan dengan Allah gitu ya, kurang lebih seperti itu videonya. Nanti mungkin link videonya bisa dikirimkan ke grup kali ya Teh nanti ya, biar bisa dimaknai Siap, lagi siap. gitu ya videonya. Nah, oke. Dari video tadi, ada yang mau memberikan insight-nya nggak guys? Ini kristalisasi kan ya, dari video yang tadi. Ayo silakan, raise hand, bisa open mic. Belum siap Teh Esa, telat bergabung. Yang lain mungkin? Ya, teman-teman, karena di sesi kali ini tadi udah disampaikan ya, mungkin agak berbeda dari sebelumnya, karena di sini tanya jawabnya nggak akan di akhir gitu, tapi di tengah-tengah gitu ya. Kita emang diskusi aja, jadi silahkan teman-teman open mic aja. Nggak usah lewat chat, nggak apa-apa, kita apa ya, langsung share insight-nya secara langsung gitu ya. Ya, jadi silahkan open mic aja teman-teman. Ada yang mau guys? Insight dari video tersebut? Atau tadi videonya kurang jelas? Mau lihat dulu videonya dari YouTube-nya langsung? Teh Natia gimana Teh Natia? Menurut Teh Natia insight dari video itu? Oh iya, kalau dari aku ya, kok jadi dari aku sih. Sedikit dari aku teman-teman, sebetulnya, melalui video ini ya, dari kisah Insinyur Solah Atiyah ini tuh apa ya, mungkin contoh real implementasi dari materi-materi kita sebelumnya gitu ya. Yang paling ditekankan adalah materi tentang yang waktu itu temanya adalah tolong. Tolong, yaitu pola pertolongan Allah ya. Nah, kalau kita maknai lagi teman-teman, semua yang dilakukan Insinyur Solah Atiyah adalah poin-poin yang ada di materi tolong gitu ya. Itu adalah pola pertolongan, bagaimana cara kita menjemput pertolongan Allah. Nah, itu tuh udah dilakukan sama Insinyur Solah gitu ya, mulai dari niat mungkin ya, niat yang lurus, niat yang murni, dan satu lagi niat yang luas, teman-teman. Bayangin kalau misalnya seorang Insinyur Solah ini hanya, berniat gitu ya, niatnya udah ikhlas, udah lurus, tapi pengen buat dirinya sendiri gitu ya, pengen buat teman-teman yang kelompoknya aja, yang bersembilan itu. Nggak buat orang lain, nggak diluaskan manfaatnya. Kayaknya nggak akan deh, si dampaknya itu bisa terasa oleh banyak orang gitu ya. Dan pahalanya juga gitu ya, yang menghasilkan ketenangan untuk beliau sama teman-temannya, kayaknya nggak akan sebegitunya deh impact-nya gitu, sampai berani berani 100% gitu ya, untuk mitra ke-10, untuk Allah. Kalau di awal niatnya tidak diluaskan, kayaknya nggak akan deh gitu ya, ada fase itu. Gitu. Jadi mungkin pertama ya, sedikit aja dulu, satu dulu, yang aku maknai di sana adalah, itu, karena semua berasal dari niat ya, poin utama itu pasti tentang niat. Jadi, ya Masya Allah ternyata kalau niat sudah diluaskan teman-teman, dampaknya benar-benar makin luas gitu. Itu yang, pertama dari aku mungkin ya. Dari yang lain deh, Dan yang silahkan. lain ada Silakan yang lain open mic boleh. Teh Najmah mungkin, atau Zulfa, Kang Fadil, Teh Karima, Teh Lisa, Teh Anjani, Teh Rumai, sama Kang Sulaiman. Kang Sulaiman baru datang ya. Ya silakan kalau atau misalnya tadi kurang terdengar gitu videonya, kurang jelas. Kalau kurang jelas mungkin bisa langsung di ini sama Cibi, di-review. Di-review. gimana teman-teman? Maaf Teh Cibi, aku juga telat lihat videonya, jadi kepotong-potong liatnya soalnya tadi ke-skip disuruh makan malam dulu. Siap? Siap Zulfa.
Semangat gabung juga kata. Hai, Oke, coba kita next aja. kurang jelas ya. Oh, Siap dari teh rumah rumahnya itu gak jadi apa-apa. kata. Berarti Nanti langsung bisa, di-review sama Cibi ya. mm-mm. Nanti bisa kali ya Nanti Teh ya. videonya aku share. Biar nanti bisa dilihat lagi di next ya. Siap. Tadi ya betul udah di recall sama Teh Natia gitu bahwa Mister mohon maaf, Insinyur Solatia ini adalah salah satu contoh gitu ya, yang mungkin kalau kita dari kemarin-kemarin melihat contohnya itu Rasulullah, Nabi, lalu Nabi Musa dan sebagainya yang terpaut jauh, tahunnya itu jauh sekali gitu. Nah, sekarang mungkin ya Allah lihat nih contohnya lebih dekat lagi dari Insinyur Solatia gitu, dari video ini diupload di 2019 dan kita pun melihat di 2020 gitu ya, Nat, dulu tuh melihat video ini dan menjadi satu titik balik juga untuk teman halal gitu ya. Selama ini teman halal selalu ya kita lakukan gitu, niatkan ke Allah, tapi kita lupa menjadikan Allah sebagai mitranya gitu ya. Coba ada yang ingat pola pertolongan Allah dari materi-materi yang sebenarnya di materinya Fitri, Hana, Kang Isal, kayaknya semua materi itu mengacu pada Mencakup pertolongan ya. Allah ya. Bener. Ada ingat nggak ada 5 pola pertolongan Allah? Ingat ya, yang pertama tadi udah kata Teh Natia, niat yang lurus, niat yang kuat, dan niat yang lurus, Murni kuat, dan luar. murni. Ada yang ingat yang kedua apa? Ya, teman-teman yang ikut FN episode tolong boleh tuh di-review lagi ya catatannya. Yang kedua adalah Itu kunci jawaban dari segala kehidupan katanya ya. Dari buku Pola Pertolongan Allah. Next yang pertama, ya tadi ya, niat kuat, lurus, murni, dan kuncinya ada diluaskan gitu ya. Tadi kalau kita review sedikit dari Insinyur Solatia gitu dan dari Teh Natia juga betul gitu kan. Awalnya mereka itu niatnya ingin bikin peternakan gitu, tapi Solatia ingin mengajak Allah sebagai mitranya. Wah, ini anti mainstream banget ya saat kita kalau bikin usaha pengen mitranya tuh para investor yang banyak mungkin secara materinya banyak gitu. Tapi Solatia ingin Allah gitu, Allah yang menjadi mitra ke-10 dan Allah pula mendapatkan 10% dari keuntungannya gitu kan ya. Lalu berjalannya waktu dari 10% hingga 50%, ternyata banyak sekali keuntungan gitu ketika melibatkan Allah, niatnya kuat tuh ya, libatin Allah, terus keuntungannya banyak, diluaskan gitu, sehingga dia bikin bikin universitas, sampai bikin ini ya, bikin tadi tuh kereta, jalur kereta sendiri di desa gitu ya, bayangkan sesultan apa gitu ya, sampai bikin kereta sendiri untuk para mahasiswanya gitu biar bisa masuk gitu kan. Yang pertama niatnya kuat dan niatnya lurus dan murni dan diluaskan gitu ya untuk kebermanfaatan banyak orang. Oke, next Teh. Yang kedua, ikhtiar iman maksimal. Next lagi ada lagi kata-katanya. Belum ya? Nah, kuncinya. enyahkan berhala. Ikhtiar iman maksimal, enyahkan berhala. Ini juga sempat dibahas juga sama Teh Hana gitu. Enyahkan berhala. Kan kita nyembahnya udah jelas. Waalaikumsalam. Siap, Kak Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enyahkan berhala gitu. Kan kita sekarang jelas kok nyembahnya ke Allah, kita sholat gitu ya, kita baca Quran, kita nggak ke patung kok ya, masih sholat, masih ngaji gitu kan. Ini teman-teman, ini pukulan juga gitu ya, pukulan dan cambukan juga buat aku khususnya gitu ya. Bukan berarti aku di sini lebih baik gitu ya teman-teman, tapi kita mari belajar bareng-bareng bersama-sama
nyahkan berhala gitu. Nyahkan berhala di dalam diri kita, coba kita refleksikan lagi diri kita selama ini, adakah kebergantungan-kebergantungan lain gitu di dalam diri kita? Apakah benar-benar hanya Allah? Apakah benar-benar hanya Allah yang menjadi kita menggantungkan diri pada kita? Adakah keresahan-keresahan lain yang kita dapatkan misalnya nih, "Aduh aku nggak kerja nih sekarang lagi WFH aku nggak kerja dampak dari pandemi," gitu ya, di PHK. "Aduh aku takut nanti kalau misalnya nggak punya uang, nanti aku kalau sakit gimana ya?" Nah, takut nggak punya uang gitu ya, resah kan ya, resah nggak punya uang. "Aduh aku IP-nya jelek nih, aduh nanti gimana ya dapat kerjaan?" Berarti kebergantungannya ke IP gitu. Padahal next teh Natia, Hmm. ya padahal gitu ya, ya kebergantungan ini gitu ya, kita gantungnya ke Allah Subhanahu wa taala gitu, sama Allah gitu. Kalau lihat dari tadi, dari videonya Mister Insinyur, mohon maaf, Insinyur Solatia gitu ya, beliau tuh benar-benar 100% itu keuntungannya untuk Allah gitu, untuk umat. Beliau infakkan untuk di jalan Allah gitu, dengan beliau hanya ingin dicukupkan gitu, "Ya Allah, aku ingin dicukupkan, ya Allah, aku ingin dekat denganmu," gitu kan ya. Ya, salah satu inspirasi mungkin ya, salah satu inspirasi dari, eee, si salah satu orang yang menginspirasi kita untuk bergantung pada Allah gitu. Next teh, nah kan tadi ya ketika 100% dikasihkan ke Allah, ternyata banyak sekali kebaikan-kebaikan, keajaiban-keajaiban gitu yang terjadi, bahkan sampai katanya tadi ketika Insinyur Solah gitu ke desa, dan ternyata pasti akan ada baitul mal yang terbentuk gitu di sana. Itu kan suatu keajaiban dari Allah gitu ya. Kalau misalnya lihat kita pakai logika, awalnya tuh Insinyur Solah tuh hanya berinvestasikan sedikit saja gitu, modal awalnya tuh. Tapi Masya Allah kebermanfaatannya serta keajaibannya luar biasa gitu, sampai bisa bikin baitul mal, bikin universitas, bikin kereta dan sebagainya. Karena ini kalau kata Kang Reza Rendi di bukunya Pola Pertolongan Allah, keajaiban terletak di balik dinding pemahaman. Mungkin ketika kita saat ini gitu ya, khususnya aduh aku belum dapat keajaiban-keajaibannya nih, mungkin akunya kurang paham. Kurang paham apa? Coba next teh. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ini dari surat At-Talaq ayat 3. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Kalau kita bedah lagi di surat At-Talaq ayat 3 ini, memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Mungkin ya, Insinyur Salatia juga nggak nyangka gitu bisa sebesar ini gitu, bisa sampai bisa bikin universitas, bikin kereta gitu, bener nggak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ketika dia bertakwa kepada Allah, tawakal sama Allah, dia akan merasa cukup gitu kan ya. Next lagi teh. Ya, yang tadi ketika diturunkan lagi, ternyata ada paham yang kata Agim ya gitu. Ketika keajaiban itu akan datang, ketika kita paham 5 hal ini, paham semua itu darinya, paham semua miliknya, paham semua untuknya, paham semua dalam kuasanya, paham semua akan kembali kepadanya. Gitu ya.
5 paham ini, aduh sebenarnya ini kalau diomongin tuh gampang banget ya. Oh iya gitu mungkin dari SD juga udah dikasih tahu materi-materi ini, tapi sulit banget gitu untuk diterapkan di dalam hidup kita gitu. Kenapa kok sulit banget ya? Karena keajaiban itu gitu, karena keajaiban-keajaiban itu yang besar gitu. Kalau kita sudah menerapkan hal-hal ini, kita insya Allah akan ada keajaiban yang besar yang Allah kasihkan pada kita, begitu. Next teh. Oke, 20-80. 20%-nya itu adalah ikhtiar manusia, dan 80%-nya adalah ikhtiar iman. Itu adalah dari Allah gitu ya. Jadi, kita memaksimalkan ikhtiar kita, tapi sesuai dengan kesanggupannya gitu ya. Kan ada ya, bertebarlah kalian di bumi, kalau nggak salah di Al-Quran ayat berapa ya, bertebarlah kalian di muka bumi ini dan mencarilah rezekinya, disuruh ikhtiar gitu. Kita disuruh ikhtiar sama Allah, tapi ikhtiarnya adalah dengan semampunya kita gitu. Bukan sampai kayak yang ikhtiar bikin stres gitu kan. Kalau ada yang bikin ikhtiar stres gitu, mungkin ada di ayat Al-Qur'an gitu. Berikhtiarlah kamu sampai kamu bingung gitu kan. Enggak ya, Allah nggak bilang gitu, tapi Allah lebih meminta kita memaksimalkan untuk yakin sama Allah, buat beribadah sama Allah, buat percaya sama Allah gitu ya. Jadi 80% itu adalah ikhtiar iman kita, dan 20% itu adalah uh, ikhtiar kitanya gitu. Next teh. Nah, jadi karena kita udah tahu nih rumusnya 20%, 80%, mungkin juga teman-teman sudah melakukannya ya. Jadi kita sebelum melakukan sesuatu, kita minta tolong dulu sama Allah gitu ya. Kita minta tolong dulu, kita doa dulu, kalau sempat kita sholat dulu, sholat hajat gitu, ya Allah, hari ini aku mau hajat ini, ya Allah, hari ini aku mau melakukan ini, ya Allah, tolong bimbing aku, tolong jaga aku ya Allah, gitu. Biar langkah kita semakin ringan lagi. Next teh. Mengajak Allah ya, biar dibimbing. Nah, tadi kan udah 2 ya. Yang pertama itu niat lurus, murni, dan niat dan kuat. Lalu yang kedua itu adalah ikhtiar iman yang maksimal ya. Kira-kira yang ketiga apa ya? Ada ingatkah pola pertolongan Allah yang ketiga? Ayo, ada yang ingat kah teman-teman? Poin ketiga dari episode Tolong. Yang ketiga kan ada 5 tuh. Coba yang ketiga ada ingat? Yang ketiga adalah coba teh apa teh yang ketiga teh, Nat? yang ketiga adalah husnuzon ya. Husnuzon, positive feeling. Itu poin yang ketiga. Ya, yang ketiga adalah berhusnuzon. Coba teh masih next. Next lagi. Iya. Nah, ini. Ya, husnuzon, berbaik sangka, positive feeling sama Allah gitu ya. Kalau kata Arizal itu berhusnuzon, kita harus selalu berhusnuzon tanpa tapi ya gitu kan. Kalau misalnya masih, yes, ini baik sih sebenarnya, tapi kan itu berarti bukan ya. Kan selalu di dunia ini jawabannya adalah ya dan tidak gitu kan. Surga neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah gitu. Pria wanita nggak di tengah-tengah gitu. Kalau misalnya iya, husnuzon, tapi berarti bukan berhusnuzon itu, masih ragu-ragu gitu, masih tidak yakin sama ketentuan Allah. Nyatetnya cuma sampai 2 siap Teh Esa. Ini kita recall lagi ya materinya. Oke, husnuzon next lagi Teh.
kenapa sih kita harus berhusnuzon gitu, positive feeling gitu, susah banget teh tanpa tapi. Coba next. Nah, ada state damai di hati bisa didapatkan dengan 3 cara. Yang pertama, sering bertafakur dan mengenal Allah melalui membaca dan yang tersurat dan tersirat. 2, dipaksa oleh Allah dengan cara ditimpa masalah hingga ia tidak bisa lagi berkutik hingga total bergantung. Dan 3, sering bergaul dengan orang-orang yang mengenal Allah dan dekat dengannya, kedekatan itu akan menular. Jadi ada 3 cara supaya kita bisa berhusnuzon gitu ya, dan kita bisa bergantung gitu. Jangan sampai yang kedua ya, jangan sampai yang kedua gitu Allah kasih udah deh dipaksa dulu deh, kamu mah harus ditimpa dulu masalah gitu biar bisa bergantung gitu. Ini terjadi sama aku ya teman-teman di tahun 2020 kemarin mungkin. Kalau yang sempat ikut agenda yang curhat, dulu aku sempat cerita gitu ya, bagaimana uh, hebohnya diri sendiri dengan peristiwa-peristiwa yang Allah kasih gitu ya saat itu gitu. Dan merasa bahwa wah, ini bencana gitu. Ini suatu bencana gitu. Tapi kita perlu memaknainya gitu dari setiap episode kehidupan kita. Barangkali episode-episode yang membuat kita merasa sedih, membuat kita merasa galau, itu adalah salah satu tanda gitu. Tanda dari Allah untuk kita bisa dekat lagi sama Allah, bisa tanda buat kita lebih bergantung lagi sama Allah gitu. Kalau yang kalau yang penasaran dengan episode curhat itu bisa nanti buka ya teman-teman kalau misalnya itu diceritakan lagi di sini. Jadi nanti FN-nya 2 episode. Terlalu lama ya. Coba next. Next teh Natia. Oke. Nah, ini juga di-recall sama Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah yang tahu kita gitu ya. Ketika kita ditimpakan sebuah masalah, ketika kita ditimpakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, gitu pada saat itu kalau kita merasa sedih gitu ya, oh iya ternyata ada Allah yang lebih paham kita, ada Allah yang lebih paham diri kita gitu. Bisa jadi gitu, sesuatu hal-hal yang membuat kita sedih, sesuatu hal yang membuat kita galau itu adalah salah satu jalan Allah untuk membuat kita balik lagi ke jalannya gitu ya. Atau menaikkan iman kita, menaikkan level iman kita gitu. Untuk apa? Untuk menjemput pertolongan Allah gitu, biar kebergantungan kita tuh semakin tinggi lagi sehingga keajaiban dari Allah itu semakin dekat lagi kepada kita. Next lagi Teh Nat. Ini ada kata-kata dari Umar bin Khattab. Hatiku tenang karena mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Tenang hatinya karena mengetahui apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku. Dan apa yang ditakdirkan untukku tak akan melewatkanku. Lalu, aku tidak peduli pada senang atau sedihku, karena aku tidak mengetahui mana yang terbaik untuk diriku, sedangkan Allah Maha mengetahui yang terbaik, itu kata Umar bin Khattab gitu ya. Sampai seperti itu gitu. Jadi ketika kita sudah melakukan ikhtiar gitu ya, kita sudah melakukan ikhtiar dan ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita cek lagi niatnya apakah sudah kuat, sudah lurus, sudah kuatkah, sudah luruskah gitu kan. Lalu kita paham gitu, mengingat lagi Allah astagfirullahaladzim, surat Al-Baqarahnya di-recall lagi bahwa Allah lebih mengetahui gitu ya. Ketika hal itu, sesuatu hal yang kita inginkan tidak menjadi milik kita, oh itu bukan milik kita.
itu bukan yang Allah takdirkan. Barangkali ada hal yang lebih Allah ridhoi, Allah berkahi gitu selain apa yang kita inginkan. Jadi ketika hati kita sudah balik lagi ke Allah, terus kita gantungkan lagi niatnya ke Allah, gak ada lagi pergantungan atau harapan-harapan terhadap manusia atau benda gitu ya, maka tenang gitu menjalani hari itu, tenang lagi. Ketika paham semuanya dari Allah, kita nggak akan ngerasa cemas gitu. Jadi ketika nanti mungkin di sini teman-teman ada yang belum bekerja, kita nggak akan cemas kalau misalnya kita paham bahwa Allah yang ngasih segalanya, Allah yang tahu terbaik untuk kita gitu ya. Karena kan Allah tidak akan mencabut nyawa kita, tidak akan memanggil kita sampai Allah bayar total, sampai Allah bayar kontan rezeki kita di dunia gitu kan ya. Next teh. Oh iya, ini yang keempat. Poin keempat, ada yang ingat? Oh, sudah. Total grateful. Total grateful. Total bersyukur ya, bersyukur. No tendency. Yang sedang pegang mushaf mungkin bisa buka mushafnya surat Al-Baqarah ayat 152. Sebenarnya kalau tentang bersyukur itu banyak banget gitu ya di Al-Qur'an. Bukan di surat Al-Baqarah aja, tapi ini tadi pagi sebelum kelas ahlan ya, aku sempat baca-baca dulu. Tadi pagi kan aku kira di surat Al-Baqarah, ternyata di ahlan sedang surat Al-A'raf gitu. Tapi ternyata bisa di-recall di sini. Di ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Highlight lagi, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Lalu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Disuruh bersyukur, lalu ada di 155 sampai 157. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Sekali lagi, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini kita sudah diwanti-wanti gitu ya. Kita tuh akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan gitu. Kita akan diuji gitu sama Allah. Karena dunia ini adalah tempatnya ujian gitu ya. Tempatnya ujian gitu kalau di dunia ini. Dan reward punishment-nya itu setelah di dunia ini gitu, nanti hasilnya. Lalu 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka yang mendapatkan petunjuk. Gitu ya. Jadi ketika kita dikasih ujian pun gitu ya, ketika kita dikasih ujian berupa kelaparan, ketakutan, kekhawatiran, Allah menyuruh kita untuk bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ya Allah, semoga ini sebagai jalan aku mendekat kepadamu, semoga ini sebagai jalan untuk kita mendapatkan kebaikan gitu, mendapatkan keajaiban gitu. Jadi kalau misalnya di teman halal ya, kalau kita lagi ada di titik heboh, di titik yang chaos gitu, titik heboh, titik chaos, kita tuh selalu bilang, ini kita mau dapat tanda-tanda pertolongan dari Allah gitu, kita mau dapat tanda-tanda keajaiban dari Allah gitu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman lagi ada di posisi itu, coba kita mindset-nya ubah, kita lagi mau dekat sama pertolongan Allah gitu ya. Karena ini tanda-tanda dari pola pertolongan Allah. Next teh. Gampang banget, atur nafas biar beban lepas. Mohon maaf, ini bukan endorse Nivea ya. Coba kalau kita tahan nafas deh 1 menit, jangan 1 menit, 30 detik aja ya. Kita akan engapkan ya, akan keengapan gitu ya. Tahan 30, tapi ketika kita tahan tuh
aduh pengen napas gitu kan, di sana kita bakalan ngerasa bersyukur, "Oh iya ya, alhamdulillah aku masih bisa bernapas sekarang," gitu. Kadang kenikmatan-kenikmatan yang kecil itu akan terasa gitu, akan terasa besarnya ketika Allah cabut gitu kan ya. Tapi apakah perlu kita merasakan hal itu gitu? Apakah kita perlu nikmat-nikmat itu Allah cabut dulu sehingga kita bisa bersyukur gitu ya? Untuk kalau misalnya kita bersyukur, gimana kalau jatuhnya kita ke blaming? Ya, gitu. Next. Ya tadi ya, apa harus disusahkan Allah dulu baru bersyukur? Auzubillah ya. Next. Next, Tehnat. Oke. Nah, siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat, ya. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukuri berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau kekayaan, harta, terus jabatan, atau followers gitu ya, followers Instagram mungkin yang udah mencapai 5.000 atau 5 juta gitu. Itu bisa jadi salah satu cobaan untuk kita gitu. Cobaan apa? Cobaan kita enggan untuk bersyukur sama Allah gitu ya. Jadi di eee, dihikmahi lagi, coba lihat apa yang sudah kita dapatkan, disyukuri gitu ya. Jangan sampai hal-hal itu membuat kita tergelincir sehingga kita enggan untuk bersyukur. Karena bisa jadi ketika kita enggan bersyukur, Allah akan memberikan rantai-rantai cobaan. Rantai cobaan dengan apa? Merasa kekurangan, kegelisahan. Salah satu contohnya mungkin kita lihat orang-orang yang korupsi gitu ya. Adakah orang-orang korupsi itu mereka tidak berkecukupan? Enggak ya. Kebanyakan tuh mereka punya mobil, punya rumah besar, tapi mereka masih masih menghalalkan segala cara gitu ya. Itu adalah tanda mereka tidak bersyukur. Next teh. Kalau nggak salah ini yang terakhir. Oh, ini ada cara bersyukur, tips and trick cara bersyukur. Yang pertama, berdoalah kepada Allah, minta dijadikan dan dibantu untuk menjadi ahli syukur. Kita berdoa, ya Allah, semoga aku bisa bersyukur padamu, ya Allah. Selain berdoa bersyukur, pertama berdoa untuk bisa tetap berdoa, lalu berdoa bersyukur, ya Allah, semoga aku bisa terus bersyukur padamu, biar aku digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Me time untuk berdoa dengan Allah, memahami dan mengakui bahwa semua adalah miliknya dan yang ada pada kita hanyalah titipan. Waspada pada nikmat tadi ya, waspada pada nikmat, pada followers banyak, mungkin pada pekerjaan, pada kesehatan pula gitu ya, pada waktu luang dan sebagainya. Refleksi rasa syukur, lalu yang terakhir hati-hati pujian. Pujian ya, kenapa pujian ini sangat luar biasa gitu, salah satunya pujian ketika kita sering dipuji gitu dan merasa, wah iya ya, ini hasilnya aku gitu ya, ada rasa kayak gitu, maka ada sombong di dalam hati, merasa bahwa apa yang kita dapatkan adalah kita yang melakukannya gitu, padahal lupa bahwa 80% adalah ikhtiar kita, 20% ikhtiar kita, 80% adalah pertolongan dari Allah gitu, ikhtiar iman. Jadi jangan kalau misalnya ngerasa hari ini, aduh aku suka dipuji nih, aduh, mari kita bertobat gitu ya. Jangan sampai Allah menjadikan itu sebagai cobaan untuk kita, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti mau posting, aduh aku mau posting insight nih, cek lagi niatnya, apakah niatnya untuk dipuji ataukah ada si doi gitu ya, biar si doi, wah ini si teteh ini soleh nih gitu. Dicek lagi niatnya. Next, yang kelima, buka semua pintu rezeki, beli dengan amal. Ya, yang ini ya sudah dijelaskan sama Teh Hana sama Kang Isa gitu ya, tentang cerita 3 orang yang terjebak di dalam batu.
di dalam gua lalu tertutup oleh batu pintunya gitu. Kalau nah, kalau dari video yang Insinyur Soleh Atia mungkinnya beli dengan amal ya. Ya, pertolongan dengan amal ya 100%, kita bayangkan 100% keuntungan yang 9 orang itu lakukan gitu ya, 100% dari perusahaan itu, ya dia kembalikan pada Allah gitu ya. Masya Allah, itu kalau dilihat lagi merinding banget sih. Next teh. Nah, penghambat pola pertolongan Allah. Ini sih. Yang pertama, terjebak teknik. Kita selalu memikirkan gitu, bagaimana caranya, gimana caranya, selalu fokus sama problem solving, selalu fokus sama critical thinking lah, terus sistem dinamik dan sebagainya gitu ya. Tapi kita lupa untuk berfokus sama Allah gitu, lupa untuk melibatkan Allah gitu ya. Kalau sekarang teman-teman punya mimpi yang besar gitu, aku pengen mimpi punya perusahaan. Nah, pengen punya perusahaan, jangan lupa libatkan Allah gitu. Karena kita tahu 20%-nya itu adalah ikhtiarnya kita, 80% adalah ikhtiar iman. Jadi kita ikhtiarkan semampu kita, bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Kita ikhtiarkan semampu kita, tapi kita fokuskan ke Allah lagi gitu ya. Jangan sampai si teknik-teknik ini ya, yang nanti yang akan menjerumuskan kita bahwa, oh ini mah ada berkat aku gitu. Jadi lupa bahwa ada yang maha segalanya. Enggak next. Yang kedua, logika akal. Logika akal nih ya. Sekarang udah zamannya berlogika gitu ya. Aduh, kan kalau misalnya pakai logika gitu ya, Insinyur Salatia juga kayaknya nggak mungkin gitu ya, mikir, aduh kayaknya nggak mungkin deh aku bikin universitas di desa, terus aku bikin jalanan gitu, jalan kereta api. Kan ya kalau misalnya pakai logika, dengan cuman modal segini doang, gimana caranya gitu kan. Jadi jangan batasi keajaiban-keajaiban Allah dengan logika gitu, karena Allah itu maha besar gitu, maha kaya. Lalu yang ketiga adalah terjebak hasil. Sering banget ya, mungkin aku juga gitu, sering banget terjebak sama hasil gitu kan. Ketika hasil ini, oh hasilnya besar, berarti ikhtiar kita yang luar biasa. Enggak teman-teman, itu balik lagi 80% adalah dari Allah gitu, 80% adalah ikhtiar iman. Semuanya karena Allah gitu ya. Ketika hasil itu mau besar, mau kecil, ya itu dari Allah gitu. Yang jelas adalah ridhonya ya. Apapun yang Allah kasih, semoga Allah ridho gitu. Ketika itu ridho, insya Allah akan menjadi sebuah keberkahan, dan paling tenang adalah kunci kebahagiaan adalah tenang gitu. Dimana kita mendapat besar, dikasih hasil baik, tenang, dikasih hasil kecil juga tenang gitu, karena yang kita cari adalah keridhaan dari Allah gitu. Mungkin ya penghambat PPA ini. Jadi kalau misalnya mau mendapat keajaiban, mendapat pertolongan dari Allah gitu ya, nyahkan 3 hal ini ya, terjebak teknik, logika akal, dan terjebak hasil. Begitu mungkin teman-teman, kalau sedikit ulasannya. Next, Teh Nat ada satu doa yang sering dibacakan Teh Fitri. Nah ini ya, doanya kita doa sama-sama. Ini kalau kita maknai, sebentar. Kalau kita maknai gitu ya doanya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astagil islaku aslihil sya'ni kullahu wa inna takilni ila nafsi tafarta ain. Wahai zat yang maha hidup serta maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perbaiki seluruh urusanku atau keadaanku, dan janganlah engkau mewakilkan aku kepada diriku sendiri dengan sekejap matapun. Karena ketika kita nggak bisa mengurus diri kita sendiri gitu, bagaimana kita mau melakukan mimpi-mimpi besar, bagaimana kita mau mendapatkan pertolongan dari Allah, sementara kita tuh nggak bisa
mewakilkan kita mengurus diri sendiri. Karena ketika kita mengurus diri kita sendiri, maka akan kerumitan, kehebohan yang akan terjadi di dalam diri kita gitu. Kalau misalnya nggak percaya, silakan dipraktekkan dengan mewakilkan diri sendiri, nggak ada yang teman-teman. Begitu mungkin. Kalau dari hasil kristalisasi materi FN dari episode 1 sampai 25. Barangkali ini Teh Nat, teman-teman mungkin ada yang mau ngasih insight. Oh iya, boleh banget teman-teman. Mungkin itu ya pemaparan dari Teh Cibi. Tadi sebenarnya apa ya, kalau Cibi bilang itu kristalisasi makna gitu ya, dari mungkin episode 1 sampai episode 25. Betul, sebetulnya intinya ya ini 5 poin ini gitu ya. Cuman mungkin dari kemasan yang berbeda gitu, atau misalnya dari sudut pandang poin ke-1 nih yang ditekankan, kadang poin 2 yang ditekankan gitu. Tapi dari intinya adalah 5 poin ini teman-teman. Bagaimana cara kita mendapatkan pertolongan Allah gitu. Ternyata pertolongan Allah itu ada polanya gitu ya. Itu ya tadi, pola pertolongan Allah ada 5 poin. Seperti itu teman-teman. Nah, banyak banget tadi yang udah dikristalisasi oleh Teh Cibi. Mungkin teman-teman juga yang udah pernah ikut FN dari episode 1 sampai 24 terakhir kemarin, atau misalnya nggak ikut full, tapi ikut beberapa episode yang memang, apa ya, dimaknai di sini gitu. Ya mari kita share insight-nya ya teman-teman, barangkali ada yang mau share insight-nya mungkin silahkan kita open mic aja ya, biar langsung. Silakan teman-teman. Boleh ngomong? Silakan Kang. Boleh Kang Fadil, silahkan. Ya, ya sebelumnya kedengaran ya suara saya ya, dengan jelas ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin minum dulu bentar. Ya, untuk ya yang insight yang dari episode 1 sampai episode 25 ya. Saya tuh sebenarnya berkesan semua ya. Tapi yang lebih berkesan itu yang episode kemarin sama episode yang ikhtiar itu ya harus semampunya kan gitu. Jangan sampai ikhtiar itu kita mati-matian akhirnya kita kecewa. Jadi ini juga teguran bagi saya ya, bagi saya pribadi yang akhirnya juga lagi garap skripsi, yang tadi garap saya juga ya jujur nih kaget lagi dapat ada rasa kecewa lagi kan gitu. Misalkan mau ngamar ngaji di sekolah juga masih belum dapat kesampaian karena syaratnya itu ada yang nggak dipenuhi, yaitu karena harus lulus S1 dulu kan gitu. Padahal tuh sebenarnya masih bisa aja ya, meskipun dalam masih semester terakhir juga cuma hanya garap skripsi kan, itu bisa waktunya kan bisa udah lentur kan, udah tinggal skripsi doang kan gitu. Nah tapi memang di situ pula yang akhirnya juga kita tuh banyak banget insight yang sampai saya tuh sampai mengekat, karena misalkan ya kalau misalkan kita masalah ikhtiar ya, Kang Fadil. Kang Fadil. Ya. Halo Kang. Sinyalnya terjebak di pohon. Kang Fadil. Ya, semoga Kang Fadil segera kembali. Teman-teman, mari didoakan. Halo Kang Fadil. Oh, belum juga ternyata. Ya, sambil menunggu Kang Fadil, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau share? Nanti kita gantian ya. Kang Fadilnya keluar ya. Nah. Ya, kita tunggu kembali. Mohon maaf tadi kok tiba-tiba putus, saya kaget. Oh iya. Silakan Kang, dilanjut dulu. Iya, kemarin kan gini ya, di bulan Ramadan kan alhamdulillah banget ya gitu ya. Saya juga alhamdulillah tuh sampai dari bulan Ramadan kemarin dibanding pandemi itu, ternyata saya alhamdulillah nih bisa sampai 1 juz kan gitu per hari, kadang sempat sampai 2 juz juga kan gitu. Bahkan pernah 3 juz kan gitu. Itu kan yang akhirnya juga suatu pencapaian yang luar biasa ya di situasi pandemi kayak gini ya. Jadi saya juga bisa
membaca buku juga kan gitu ya. Terus juga saya bisa mengembangkan potensi, terutama mungkin kayak bahasa Inggris misalnya, buku artikel bahasa Inggris gitu, e-book kan gitu. Jadi kan udah bisa ngembangin di situ ya. Nah itu yang akhirnya juga jadi, tapi juga kita tetap kan gitu ya. Yang artinya adalah ya kita memang harus memang ibadah itu lebih penting daripada hal tersebut. Makanya kemarin kadang saya berhadapan sama dosen ini nih, yang kemarin ikhtiar mampunya saya berhadapan dosen, biasanya saya kadang 2 juz, kadang 1 juz dulu. Itu kenapa? Biar saya tuh nggak deg-degan gitu. Ya mungkin ada kemudahan atau apa kan gitu ya. Itu jadi satu ini juga. Sempat saya juga dalam teguh kemarin tuh saya kan ketemu nih di kemarin tuh alhamdulillah banget ya udah bisa bimbingan sama dosen. Tapi ya memang sih ada apa ya, yang bimbingan skripsi itu gimana ya? Bimbingan skripsi saya juga sempat banyak evaluasi kan gitu ya. Tapi alhamdulillah dosennya juga masih memaklumin karena kamu kan baru pertama kali ya bimbingan. Ya udah mohon maaf gitu Pak, saya juga masih baru pertama kali. Oh mungkin saya kemarin tuh jujur banget sih, memang saya juga jujur dalam kondisi yang rupiah saya itu kosong kan gitu. Saya akuin aja kan gitu. Karena berhadapan dosen dengan rupiah kosong ya akhirnya kayak gitu tuh. Jadi ada timbal baliknya kan gitu. Nah, itu yang akhirnya kita juga bisa merefleksikan di situ. Dan juga kemarin juga saya sempat 2 juz hubungin gimana peramalannya, ternyata kodok belum rezeki lagi kan di tempat yang saya ngamar, tapi saya coba lagi nunggu lagi, cari lagi, semoga aja ada yang sesuai kan gitu. Apalagi saya juga ketika nanti lulus saya juga biar nggak repot-repot lagi kan gitu buat nyari kerja kan gitu. Itu sih kalau insight-nya yang di ikhtiar kan gitu. Terus sama yang kita mengingatkannya kemarin ya, guru kita yang wafat, sekarang juga kita bencana yang makin mengganas ya, banjir, gempa, pesawat jatuh, gunung berapi, apalagi tuh, longsor kan gitu, tanah bergerak kan gitu kan. Kita kan akhirnya ini awal tahunnya adalah teguran yang luar biasa banget ya, berbarengan pula kan gitu ya. Kita aja udah wanti-wanti banget nih kan gitu. Ini Allah udah negur kita nih kan gitu. Tapi kitanya masih loyo-loyo, bahkan juga saya kalau melihat saya tuh kadang juga sempat jurit-juritin tuh yang komen-komen para netizen. Saya kenapa juritin kayak gitu, tapi saya nggak ikutin. Maksudnya saya nggak balas komennya karena jujur itu melihat situasi kayak gitu tuh rasanya gimana ya gitu. Bahkan saya sampai sangat menyedihkan ketika ulama yang diwafatkan saja masih ada yang bercandaan gitu. Itu yang justru saya sangat menyesalkan tersebut, melihat fenomena sosmed. Padahal ini seharusnya perhatian gitu. Kenapa ulama sekarang banyak yang wafat? Syekh Ali Jaber kenapa harus cepat dipanggil? Habib Ali Asghar kenapa harus cepat dipanggil? Bahkan ulama-ulama yang tidak kita kenal aja kenapa harus dipanggil? Ini yang akhirnya jadi teguran bagi kita gitu. Yang akhirnya juga kita tuh adalah sebuah kita memikirkan evaluasi apa yang akhirnya tahun ini ada di awal tahun ya, apalagi di awal tahun ini adalah betul-betul teguran banget. Belum pandemi selesai, ditambah bencana alam yang berbarengan. Terus berbagai macam pula. Biasanya kan mungkin gempa doang fokusnya, tapi bukan hanya gempa sekarang. Banjirnya iya, longsor iya, pesawat jatuh, gunung berapi. Waduh, itu udah apa ya? Udah pikirannya udah benar-benar ke situ banget. Kita udah berdosa apa sama bumi nih kan gitu. Kita juga udah ngelakuin dosa apa mungkin sama manusia, mungkin sama Allah juga apalagi kan gitu ya. Itu udah lalai apa sih kan gitu. Makanya nih hati-hati buat menghujat para ulama kan gitu. Kalau saya katakan daging ulama tuh justru tuh lebih toksik daripada toksiknya berbisanya kobra. Kenapa saya mengatakan itu? Karena justru itu lebih berbahaya, dagingnya ulama itu justru lebih berbahaya ketika mengejek satupun. Bahkan juga guru yang bukan ahli dalam agama, misalnya dalam expert tertentu di bidang tertentu aja, kita juga harus hati-hati gitu. Apalagi ini menyangkut agama yang berhubungan dengan pedoman hidup, yang akhirnya menuduh pemecah belah dan sebagainya. Itu yang akhirnya juga jadi evaluasi bahwa kita ini adalah ya bahwa sebenarnya ini adalah akhir dari sebuah petunjuk istilahnya menunjukkan nih bahwa kita nih ada dosa nih berbagai bencana. Makanya Allah kasih peringatan nih kayak gini kan di surat Al-Rum kan terjadi tampak kerusakan buka bumi dan laut tanah supaya juga mereka bertobat.
Itu sih kalau insight dari saya ya. Semoga juga kita juga evaluasi bagi kita semua bahwa kita itu juga hidup cuman hanya sementara kan gitu ya. Yang akhirnya juga kita harus tuju komen skripsi, kalau pengen nikah janganlah tujuan untuk pansos, untuk caper dan sebagainya ya. Karena jujur kalau pelatihan manusia juga kadang ya kita juga akan kecewa kan gitu. Makanya kan gitu. Saya juga sempat evaluasi yang tadi Kak Cibi bilang ya. Saya jujur ingat banget waktu SMP saya sempat, karena saya tuh kan jujur ya, saya tuh orangnya cadel. Orang cadel tuh biasanya tuh orang tuh bisa bahasa Inggrisnya tuh pintar. Makanya saya dulu tuh sempat disebutnya, saya pengen diakuin tuh sebagai orang Inggris tuh. Ingat banget dulu saya SMP kayak gitu. Tapi sama ini ke sini-sini ternyata saya sadar saya salah kan gitu. Ya udah biarin orang memuji saya bahasa Inggris pintar ya alhamdulillah kan gitu. Padahal saya juga masih kurang. Saya juga sekarang kayak gitu tuh. Saya memang, kamu kan hebat, kamu kan cerdas. Nah, saya bilang saya orangnya masih pakai ilmu, jangan kayak gini lah gitu. Saya mau orangnya pakai ilmu, saya bukan ini. Terus saya pikir pakai mulu lu kan gitu. Ya emang kenapa? Memang kita juga manusia masih pakai ilmu kan gitu. Saya biasanya di akhir saya memang seorang yang masih pakai ilmu, masih yang banyak kekurangan. Itu sih kalau dari insight dari saya sih Kak. Kalau lebihnya mohon maaf gitu. Masya Allah. Ya banyak ya ternyata yang di-highlight sama Kang Fadil, mulai dari ikhtiar gitu ya, terus kejadian-kejadian yang kemarin sempat didiskusikan di sini gitu. Ya Masya Allah, terima kasih banyak Kang Fadil, semoga, apa yang di-highlight tadi, apa yang diresapi tadi bisa terus diaplikasikan lagi gitu ya, bisa terus diingat sehingga ketika tadi misalnya Kang Fadil sekarang lagi fokus di skripsi gitu ya. Skripsi itu kan identik sama ikhtiar biasanya memang ya. Pasti hubungannya tuh sama ikhtiar gitu. Kadang, suka ngeluh, suka ngerasa apa sih, ada yang sampai stres-stres gitu ya, sampai stres banget. Padahal tadi kata Cibi gitu ya, ada polanya gitu, 20-80. 20 itu ikhtiar manusia dan 80 itu adalah sunatullah dari Allah. Sekeras apapun kita ikhtiar gitu ya, semaksimal apapun ikhtiar kita, ya maksimalnya ikhtiar kita tuh cuma 20 doang, 20% doang. Karena ada 80% sunatullahnya gitu dari Allah. Ya ibaratnya kayak gini, misalnya kita mau ngejatuhin pulpen nih, jatuhin pulpen dari meja. Itu tuh ngejatuhinnya mau dengan cara digeser doang, pulpennya bakal jatuh nggak? Jatuh kan ya? Digeser doang, nggak dikasih tenaga apapun. Atau misalnya jatuhin pulpennya pakai tenaga, truk sekaligus, pulpennya jatuh nggak? Jatuh kan? Atau pulpennya kita taruh dari, ya 30 senti dari bawah deh, dari lantai. Dijatuhin dengan pelan, jatuh nggak? Jatuh juga kan? Atau kita simpan dari atas lemari, pulpennya jatuh juga kan? Sama-sama jatuh ke bawah gitu. Nah, ikhtiar kita apa? Ikhtiar kita beda-beda tadi, ada yang ringan banget, ada yang sampai susah banget gitu pakai tenaga, itu tuh cuma 20%. Karena ada 80% sunatullahnya, pulpen itu bakal jatuh dengan cara apapun, ikhtiar menjatuhkan pulpen itu, gitu. Nah, sama mungkin seperti skripsi yang dimaknai sama Kang Fadil gitu ya. Sekeras apapun skripsi yang dikerjakan, itu hanya 20% ikhtiar kita, makanya ya perbanyak 80%-nya gitu. Minta pertolongan Allah, karena ya cuma Allah yang bisa membantu, cuma Allah yang bisa ngasih pertolongan. Gitu. Ya dari Teh Cibi mungkin ada tanggapan? Ya, bicara skripsi ya, mungkin di sini ada Natia sebagai saksi, salah satu saksi skripsian kita ya, Nat. Dulu tuh ingat banget, jadi ada dosen killer di kita tuh, ada salah satunya itu ada beliau menjadi dosen pembimbing saya, dan ada dua, yang satu jadi pembimbing aku, dan ketika ujian skripsi yang satunya itu adalah dosen pengujinya aku gitu. Jadi dua-duanya itu aku berhadapan gitu. Ingat banget pas di awal skripsi itu aku bawa hasil skripsi, datang ke Bapak. Kalau misalnya tadi Kang Fadil tuh, "Ya nggak apa-apa, ini skripsi kan baru pertama," gitu ya, baru awal. Aku nggak gitu teman-teman, si bapaknya bilang gini, "Gimana sih kamu kayak gini aja, kok gini, kok nggak bisa? Kamu tuh modal berani doang," cenah. "Otaknya nggak adaan," sambil gini, "otaknya nggak adaan," gitu kan, sambil nunjuk ke kepala gitu. Masya Allah.
Pak, Bapak gitu kan. Terus ketika di ujian sidang pun gitu, bapak-bapak yang killer itu pun dia bilang gini, "Kamu tuh ya senyum-senyum mulu, tapi isi skripsinya keadaan." Masya Allah ya. Kalau lihat ke sana, eee, kalau memikirkan ke sana sih, wah maunya tuh, nggak mau nerusin lagi gitu. Tapi apa yang aku lakukan gitu saat itu, ikhtiarnya yang aku rasakan gitu ya, ikhtiarnya sama aja gitu ya, Nat, ya. Bahkan Betul. kayaknya lebih lebih ketika H-min berapa pun kita masih mengerjakan, Natia masih ngerjain agenda teman cendekia dulu tuh, aku masih ke Subang untuk mengadakan ini, untuk membangun LDK di sana gitu. Jadi ikhtiarnya sama aja, tapi apa yang kita bedakan adalah kita coba gitu untuk mendekatkan ke Allah, "Ya Allah, kalau misalnya kegiatan ini gitu ya, yang harusnya ketika orang-orang tuh banyak lagi ngedit, terus orang-orang lagi mempersiapkan buat sidang gitu, ya Allah kalau misalnya amal ini gitu, apa yang kita kerjakan ini itu Engkau ridhoi, Engkau Engkau ridhoi dan Engkau ini adalah satu jalan kebaikan, ya Allah tolong gitu, tolong aku dalam urusanku gitu tadi, membeli pertolongan dengan amal kita gitu. Kalau misalnya ya sunatullahnya adalah kita lulus gitu, aku Natia dengan lulus gitu, dengan berbagai macam ikhtiar, mungkin orang lain ikhtiarnya 20%-nya itu full, mungkin aku untuk ikhtiar skripsinya tidak full banget ya, gitu. Tapi sunatullahnya Allah yang menolong, balik lagi Allah yang menolong gitu. Sama ini juga terjadi ketika kemarin. Kemarin aku ngajar kelas 12 teman-teman, jadi aku tuh ngajar seorang guru, aku ngajar kelas 12 dan tahukah guys, berapa orang yang hadir di ruang Zoom yang Satu. hadir? Coba tebak-tebak berapa orang yang hadir. Jadi kan kelas 12 tuh lagi persiapan UAS dan persiapan UTBK buat mereka masuk PTN ya. Dan sekolahnya ini sekolah Islam, sekolah Islami gitu ya, boarding school, dan kita pakai Zoom waktu itu. Kira-kira yang masuk Zoom berapa orang, guys? Dan anak-anaknya ini anak-anak yang nggak jauh dari kota gitu ya, sinyalnya tidak terkendala. Berapa kira-kira yang ikut? Menurut saya sih Pesertanya nggak itu ada sampai 10. Paling nggak sampai sekitar 5. 5, 5, betul nggak? oke. Atau Teman-teman yang 3 lah. lain? Zulfa 5, 3, ya Kata Zulfa juga 5. 5. Ya, di satu kelas itu tuh ada sekitar 40 orang, tapi yang ikut hanya 2 orang yang ikut. 2 orang yang ikut, guys, dan ternyata satu orangnya aku panggil-panggil itu tidak menyahut, yang menyahut hanya 1 orang. Jadi jumlah total anak yang datang adalah 1 orang. Gitu teman-teman. Masya Kalau Allah. misalnya kita menyalahkan gitu ya, menyalahkan diri, "Lah, kok 1 sih?" gitu ya. Kayaknya kalau nggak paham dengan ketentuan-ketentuan dari materi-materi FN ini gitu, kayaknya aku bisa gitu ya, marah-marah di sana, aku bisa bilang ke wali kelas, "Bu, gimana sih ini gini gini gini," gitu kan ya. Tapi aku balik lagi gitu, berapapun orangnya, tugas kita adalah mengajak anak-anak, kalau misalnya mereka nggak mau, ya sunatullah, ya memang segitu gitu yang Allah gerakan hatinya, yang Allah ridhoi. Barangkali 1 orang itu Allah ridhoi dan materinya lebih meresap lagi ke dia, dan ternyata anak itu merasa, "Bu, kok enakan 1 orang ya daripada 40." Masya Allah. Ya diserahkan lagi, gitu. Masya Allah teman-teman. Jadi aku pun masih belajar ya, dari berkehidupan ini dengan memegang quote-quote yang 5 quote itu gitu ya, 5 kunci itu. Barangkali dari teman-teman yang mau ngasih insight? Ada yang mau ngasih insight? Ya, boleh teman-teman, silahkan ada yang mau sharing, open mic aja. Teh Esa mau, Teh Esa? Silakan Teh Esa. Oke, aku mau coba sharing ya. Boleh. Boleh Teh Esa. Mungkin aku nggak menyampaikan nggak mereview materi ya, soalnya aku ngikut juga bolong-bolong cuma beberapa, cuma yang aku Ya, nggak tangkap apa-apa, Teh. itu kayak
aku ikut Friday Night itu qadarullah menjawab dari semua pertanyaanku yang kayak istilahnya grundel lah, cuma enggak pertanyaan-pertanyaan yang atau kegalauan yang tersimpan sendiri gitu. Terus ketika ngikut Friday Night itu wah terjawab di sini ya gitu. Yang pertama yang soal catatanku ya juga cuma 3 nih. Yang pertama yang soal maaf yang disampaikan oleh Teh Fitri, itu juga aku sedang itu beberapa kali ikut berturut-turut ikut seminar tentang maaf, tentang maaf, kemudian terjawab di Friday Night yang disampaikan oleh Teh Fitri tentang maaf. Kemudian yang tentang startup, Teh Cibi tahu ini. Aku udah sempat ngomong sama Teh Cibi, itu juga ada beberapa pertanyaan. Aku mau meyakinkan diri ini aku beneran pengen atau gimana sih. Terus akhirnya terjawab juga di startup, tapi qadarullah belum bisa. Terus juga kemarin aku diundang ada suatu kebijakan yang membuat kontrak kerjaku selesai di bulan Desember. Tapi di situ aku ada 2 pilihan. Pilihanku yang pertama pulang, atau pilihan kedua ikut sama orang lain gitulah intinya. Tapi aku tetap kerja di sini. Nah di situ aku mikir pilihan yang pertama itu aku pulang terus merealisasikan itulah tahu SCB itu. Kemudian yang kedua aku bisa lanjut di sini dan bahkan disekolahkan lagi gitu. Terus aku ya Allah, aku ini yang mana nih yang harus aku pilih kayak gitu. Nah itu terjawab di episode tolong yang dibawakan oleh Teh Hana. Di situ tuh yang paling yang bisa aku jadikan dasar itu yang masalah niat. Jadi aku melupakan niatku. Kan ada niat itu ada 3 tingkatan ya, yang tingkatannya dampaknya luas. Terus yang paling aku ingat yang pertama yang dampaknya luas, dan yang terakhir itu yang dampaknya hanya untuk diriku sendiri. Nah, antara 2 pilihan itu kan jelas yang pertama itu dampaknya luas, yang pilihanku yang kedua itu untuk aku sendiri, aku disekolahkan ya untuk aku sendiri, dan aku lanjut kerja juga gajinya untuk aku sendiri gitu. Ya udah aku bulatkan tekadku untuk pulang, aku gitu. Jadi tapi qadarullah kontaknya diperbarui dan aku masih lanjut di sini. Insya Allah nanti direalisasikannya bukannya enggak jadi, cuma insya Allah ditunda dulu. Yang nggak tahu aku tanyakan ke siapa, tapi dijawab di internet kayak gitu. Terima kasih, sekian sharingnya dari aku. Allah. Ya, makasih banyak Tessa udah sharing di sini. Ya, Masya Allah ya, ternyata ya ada episode tersendiri untuk Tessa gitu dari Friday Night ini. Nah, itu juga Allah yang menggerakkan ya, Allah yang menggerakkan hati-hati kita semua gitu. Ketika Tessa sedang mengalami sesuatu, Allah gerakkan gitu ya, kita di teman halal mungkin, oh malam ini episodenya tentang ini nih. Terus qadarullah Tessa ikutan gitu ya, Allah juga yang gerakin Tessa ikutan. Ternyata pas gitu kan. Nah, ini Allah ngasih jawabannya. Itu cara-cara Allah ngasih jawaban. Mungkin itu juga dari nggak terlepas ya teman-teman dari doa-doa teman-teman di sini yang ikutan mungkin minta pertolongan Allah, minta jawaban dari setiap masalahnya. Terus kita juga di teman halal mungkin ketika akan memulai kan suka doa bareng dulu ya. Suka doa bareng dulu di awal gitu. Semoga ilmu ini bermanfaat dan lain-lain gitu. Ternyata ya alhamdulillah gitu. Banyak banget pertolongan Allah sehingga FN ini benar-benar jadi jalan gitu ya. Jadi jalan, semoga Allah ridhoi apa yang kita ikhtiarkan sama-sama ini ya. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya Teh Esa segala urusannya. Amin ya Allah. Ya, dari Teh Cibi. Masya Allah, Teh Esa semangat. Ya, kalau kata Faza itu sebenarnya kita megang kunci jawaban gitu dari semua keresahan kita, dari semua kebingungan kita.
kita tuh punya gitu kunci jawabannya, tapi kadang kita lupa atau kadang kita tidak bisa menerapkannya gitu. Kalau misalnya kita lupa, maka Allah tuh selalu tolong gitu dengan maha romantisnya Allah. Kadang kita, oh iya, aku tiba-tiba mau ke sini gitu kan. Sementara kalau misalnya ini kan judul-judul FN, kalau teman-teman lihat gitu ya, judul-judul The Friday Night itu kadang bergimik ya, bergimik dan tidak sesuai dengan materi gitu, isinya gitu ya. Kita kaitkan gitu. Tapi kok ini nyambung ke sini ya? Itu adalah Allah yang gerakan gitu. Dan kedua adalah kita tidak bisa menerapkannya, Allah akan selesaikan masalah itu, ketika itu selesai, Allah tambah lagi, Allah akan kasih lagi masalah dengan yang sama, tapi dengan pengemasan yang berbeda sampai kita bisa menerapkan si kunci jawaban itu gitu. Jadi kalau misalnya kita refleksi lagi, kok dari tahun ke tahun masalahnya sama, kok kayak gini lagi, ya barangkali kita sedang remedial gitu. Tapi kalau misalnya, ya Allah kok ini semakin berat, oh berarti itu lagi naik level. Naik levelnya kan beda ya, dari semester 1 ke semester 2 tuh ujiannya beda gitu. Begitu, teman-teman. Semoga Allah berkahi kita. Barangkali yang lain? Ya, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau sharing lagi. Tadi setelah Kang Fadil, Teh Esa, ada yang mau sharing lagi silahkan. Ada yang mau sharing via Chat. voice? Via voice. Chat voice, Ya. mic. Dari chat boleh, open mic juga boleh. Silahkan satu orang lagi deh ya sebelum kita akhiri. Ada lagi? Mau dipanggil satu-satu? Ya, silahkan. Mungkin ada yang mau sharing lagi. Kemarin baru dapat ini gitu, dan ternyata, oh iya ya, ini ternyata kuncinya, barangkali. Ada yang merasakan itu gitu. Ya, kalau nggak ada, ada Teh Fitri tuh. Teh Fitri mau sharing. Dipanggil lagi. Sungkem. Atau belum selesai ya? Belum selesai. Ya udah. Mungkin kalau nggak ada lagi dari teman-teman yang lain, dari Cibi mungkin. Oh, nah udah. Fitri udah. Datang-datang ditodong. Ya Allah, maaf ya guys. Datang ditodong Esa. Sakit sama aku. Gitu guys, kita selalu menodong. Yang 5 part kuncinya tuh. 5 part. Ayo diulang. Sama Teteh yang bikin PPT, silakan Teh. Apa aku di sini kan ini penonton, Bu. Mau menuntut ilmu, silahkan. Tadi ya, jadi 5 kunci pertolongan Allah itu yang pertama, niat yang kuat, murni, dan luas ya? Ya, aku lupa. Lurus. Oh ya, lurus. Kuncinya adalah luas. Niat yang kuat, murni, lurus, kuncinya ada diluaskan. Artinya diluaskan adalah niatnya kebermanfaatan kita untuk orang banyak ataukah tidak gitu. Lalu yang kedua itu ada mohon maaf aku lupa guys. Yang kedua ikhtiar iman maksimal, teman-teman. Ikhtiar iman maksimal tadi ya 20%. Ya ikhtiar iman. Kuncinya enyahkan berhala. Jadi hilangkan berhala-berhala. Itu poin kedua. Ya, ikhtiar iman dimaksimalkan, enyahkan berhala. Jadi cek lagi apa ada hal-hal yang kita gantungkan ke dalam diri kita gitu ya, sehingga itu menjadi berhala untuk diri kita.
Terus ikhtiar iman, 20% itu adalah ikhtiar kita secukupnya, semampu kita, 80% itu adalah sunatullah dari Allah. Lalu yang ketiga adalah berhusnuzon. Ya, berhusnuzon ya Teh Nat, atau positive Betul. feeling. Berhusnuzon tanpa tapi ya. Berhusnuzon tanpa tapi. Lalu yang keempat ada bersyukur. Selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur, Nat. Betul nggak? Betul. Cek lagi. Total Iya, bersyukur. total bersyukur kita. Jadi mau dikasih apapun, seberapapun kita selalu bersyukur karena Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya gitu ya. Karena Allah yang ngasih, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu ini kamu butuhnya segini, kita harus selalu bersyukur. Lalu yang terakhir Teh Nat? Yang terakhir adalah buka pintu rezeki atau beli rezeki itu dengan amal gitu. Ya, buka pintu rezeki amal. dengan amal gitu ya, beli dengan amal, buka pintu rezeki dengan amal. Cerita amal baik, jangan amal buruk. Enggak lah, nggak mungkin. Terbaik. Beli dengan amal terbaik. Begitu teman-teman. Begitu Kang. Ya itu 5 poinnya ya Kang Sulaiman tadi yang mungkin ada yang ketinggalan ya, belum dicatat. Mohon maaf juga tadi nggak dikirim di kolom chatnya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan atau misalnya mau di-sharing-kan dari Kang Sulaiman sendiri atau dari teman-teman yang lainnya, silahkan. Masih ada waktu insya Allah. Dari segala kalau tidak ada. Kalau tidak ada, ini Fitri sudah open mic. Oh, nggak bisa curhat di forum. Baiklah, Sulaiman. Nggak apa-apa, Kang. Ya, semoga Allah bimbing dan mudahkan segala aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Teh Fitri, silakan mau menambahkan. Ya, Masya Allah. Nggak tahu padahal tadi apa aja yang disampaikan. Ya, insya Allah aku percayakan udah lengkap ya, teman-teman. Masya Allah banget. Dan ini sebenarnya udah disampaikan juga ya sama Hana ya di yang materi tolong. Bisa dicek lagi di sana juga lebih detailnya, udah ada diceritain juga kisah Nabi Musa gitu ya dan lain-lain. Tadi diceritain nggak? Enggak, Nabi Musa. Poin-poin. Kita Langsung ke poin-poin. Ya, kristalisasi yang ini ya, video yang insinyur Solah. Tapi ya. Aku manggilnya Mister malah. Mohon maaf guys. Ya pada salah gitu ya. Ya, Masya Allah teman-teman, ya sedikit sharingnya mungkin itu tuh adalah video yang jadi trigger kita semua ya di teman halal gitu. Di waktu itu emang penyusunan resolusinya teman halal di 2020, inget banget ya, itu di Halal Center ya Cip ya. Nat, kita lagi ya nontonin lah video itu. Videonya tuh dari salah satu foundernya teman halal juga, namanya Kang Maulana Fikri gitu. Nah, terus emang langsung nangis gitu sih waktu ya diputerin video itu gitu. Kayak wow, iya kita tuh kan cuman karyawannya Allah gitu. Yang seharusnya tuh gak masalah gitu kan, Allah mau bilang kayak gimana juga gitu tentang hidup kita gitu. Dan utamanya tentang bisnis gitu. Kalau misalnya kita lagi bisnis, ya bisnislah sama Allah gitu. Di Al-Quran aja diomongin berkali-kali gitu kan, disebutin berkali-kali. Ya bisnis yang tidak akan pernah rugi gitu adalah bisnis dengan Allah gitu. Pada kan di Quran surat As-Saff kan, kalau nggak salah. Coba kita sama-sama maknai ya. Quran surat As-Saff 52. Surat ke-61 guys. Surat ke-61. Kita sama-sama maknai. Nih, yang ayat 10. Quran surat As-Saff ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Gitu ya.
yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tuh. Di sini keuntungannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Masya Allah. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang mukmin. Jadi Masya Allah banget gitu ya. Allah tuh udah jamin kalau misalnya kita bisnis sama Allah, ya itu tuh gak akan pernah rugi. Karena Allah sendiri yang jamin. Dan kenapa tema malam hari ini juga mengalir ya, salah satunya tuh adalah kalau di surga ya, kalau di Al-Qur'an enggak sih kalau bahas tentang surga tuh sering banget disebutinnya sungai, ya enggak sih, kondisi surga tuh ada sungai-sungai yang mengalir gitu di dalam. Aku tuh dulu inget banget sama ibu tuh suka diceritain ya waktu kecil. Kalau di surga tuh kalau mau minum susu tinggal ngambil katanya gitu. Di kayak pakai gelas ke sungai gitu langsung minum katanya gitu. Terus kalau misalnya pengen madu juga sama kayak gitu. Kayak ya banyak sungai-sungai gitu. Jadi apa ya, visualisasi surga tuh ya salah satunya tuh banyak hal yang mengalirnya ke sungai. Terus yang setelah menonton videonya tadi Insinyur Solah itu ya, itu tuh kan kebaikan yang mengalir. Terus visualisasinya tuh air gitu kan, gitu ya, masuk ke ke pipa-pipa dan lain-lain. Ya, ngomongin tentang keberkahan adalah kebaikan yang menancap kokoh, terus juga langgeng dan juga terus berkembang, ya sama gitu kayak kebaikan yang terus mengalir. Dia tuh nggak berhenti-berhenti. Dan disebutkan kalau kebaikan itu selalu melahirkan kebaikan yang baru. Kebaikan selalu melahirkan kebaikan yang baru, dan kebaikan yang baru selalu melahirkan kebaikan yang lebih baru. Kebaikan yang lebih baru melahirkan kebaikan yang lebih baru lagi gitu. Jadi kayak terus mengalir banget. Nah, Allah tuh tahu gitu kan niat-niat kita, dan tadi niat-niatnya Insinyur Solah dan teman-temannya yang Masya Allah banget gitu. Yang menunjukkan bahwa ya dunia ini tuh gak ada apa-apanya. Bagi Allah mah mudah banget kalau mau ngasih kan, mudah banget kalau mau narik gitu, maksudnya mau mencabut lagi gitu. Yang intinya ayo kita sama-sama lurusin lagi niat gitu ya. Memang tujuan kita mah minta pertolongan Allah gitu kan, dapat kemenangan yang nyata gitu. Itu sih, karena ya baru memaknai juga ya, kalau misalnya hidup ya sukses segala macam tapi nggak ditolong sama Allah gitu ya, tanpa keimanan, itu rasanya hampa. Banyak sih orang-orang yang udah curhat kayak gitu, jadi kayak aku ngapain lagi ya hidup gitu, maksudnya semuanya itu udah ada gitu, fasilitas tuh ada, banyak yang merasakan kayak gitu, kehampaan. Makanya Masya Allah banget ya kalau kita dengar kisah-kisah hijrahnya orang-orang yang tadi misalnya sudah Allah berikan kecukupan terus hijrah, itu kayak menemukan oase di tengah padang pasir gitu katanya tuh. Ya kan? Wah, gitu dapat sumber air yang selama ini tuh kayak flat-flat aja gitu rasa. Dan beruntunglah kita, ya Allah masih titipkan taufik sampai hari ini masih mau belajar. Meskipun mungkin halnya sudah kita tahu, tapi memang perlu proses untuk kita tuh sampai benar-benar memaknai, tadi kan kristalisasi makna gitu. Untuk menjadi kristal tuh butuh proses yang panjang dan effort yang besar. Kalau di kimia ini aku, Cibi, sama Natia ini anak kimia nih teman-teman. Ini ada TSA juga ya, anak teknik kimia, Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau di kimia tuh kan ada namanya karbon tuh. Ya, salah satu yang suka dibahas di materi kimia anorganik. Ini bidangnya Cibi sebenarnya anorganik. Aku jelek mulu anorganik. Ya,
Jadi yang paling aku ingat di materi kuliah organik itu adalah karbon, bahas karbon. Jadi karbon itu sesuatu yang rapuh gitu ya, sesuatu yang rapuh. Jadi kalau waktu itu divisualisasikan karbon itu yang suka ada di pensil, tau nggak sih? Yang tengahnya itu yang dipakai buat nulis. Itu kan rapuh banget ya, misalnya kalau kita nulisnya kencang, potong gitu ya, patah. Tapi ada struktur karbon yang lain gitu. Dia karbon juga, tapi dia kuat. Gitu. Apakah itu? Intan. Intan kan? Bener kan? Intan bisa salah. Ini ada para pakar. Ya Allah. Ya Intan gitu. Intan tuh kan sejenis kayak berlian gitu ya, teman-teman, berharga gitu, yang mahal banget gitu. Padahal itu sama-sama dari karbon juga. Tapi apa yang membedakan tadi karbon yang ada di pensil sama karbon yang Intan itu yang ngebedainnya prosesnya. Jadi ya karbon aslinya kayak gitu yang tadi yang rapuh ya, yang hitam doang gitu, yang biasanya kalau kita nulis teh suka kotor-kotor ke tangan. Tapi yang Intan ini udah melalui serangkaian proses yang panasnya juga harus berapa derajat gitu untuk bisa ngebentuk dia kayak gitu. Waktunya berapa lama gitu. Jadi semakin lama prosesnya tuh jadi dia tuh semakin kuat dan bagus gitu. Nah, karena tadi judulnya kristalisasi makna, mengalir gitu ya. Jadi memang butuh proses untuk bisa mengkristalisasi sesuatu. Mungkin satu kata gitu ya, satu kata. Sering kita dengar gitu. Tapi kalau kita sepelekan, udah tahu gitu. Pada akhirnya kita nggak akan pernah bisa mengkristalisasi itu. Mungkin aku mau meng-highlight poin itu aja sih. Karena aku pun memaknainya sekarang gitu, kayak misalnya niat. Ini paling sering dibahas tuh niat gak sih? Kayak luruskan niat ya guys, niat gitu. Tapi ternyata semakin belajar niat, semakin nggak tahu apa-apa gitu. Wah, niat tuh setengahnya agama gitu. Wah, aku tuh belum tahu apa-apa gitu. Butuh niat. Astagfirullahaladzim, iya niat. Gitu. Terus misalnya sering dengar kata taubat gitu. Cuman ternyata pas aku belajar lagi, ya Allah, taubat tuh ternyata yang selama ini aku tahu masih sedikit gitu ya. Yang aku juga tahu sekarang juga masih sedikit banget. Aku tuh harus belajar lagi untuk bisa mengkristalisasi kata taubat itu. Terus yang lagi aku sekarang pelajari tuh bab sabar gitu kan. Ya mungkin sering denger, sabar ya kamu teh gitu. Cip sabar ya gitu. Nat sabar ya gitu. Sabar ya kalian semua teh gitu. Aku mah udah sabar tahu misalnya kayak gitu. Tapi masih dengan berapi-api gitu ya sabarnya tuh. Kayak ini ya, kayak backgroundnya Kang Fadil nih gitu. Fadil berapi-api gitu. Aku tuh sabar gitu. Nah, ternyata pas belajar lagi, astagfirullahaladzim masih jauh banget dari kata sabar selama ini aku teh gitu. Jadi ternyata ya butuh proses untuk kita bener-bener tuh kayak dalam banget untuk memaknai satu kata aja, satu kata. Butuh lebih banyak teks yang terlibat gitu ya, agar kita tuh bisa pemahamannya lebih utuh, intertekstual. Ya itu aja sih mungkin teman-teman. Jadi yang dibahas di malam hari ini juga pasti itu nggak akan cukup, nggak akan pernah cukup. Jadi justru kalau misalnya teman-teman ngerasa cukup di malam hari ini, wah gagal berarti kita ya di FN Friday night. Karena tujuan kita justru hanya membuka saja gitu, teman-teman, hanya membuka. Ya teman-teman harus lebih menggali dan menggali lagi untuk bisa semakin mengkristalisasi dimanapun. Gitu sih. Semangat ya semuanya. Terima kasih Cibi, Natia, dan teman-teman semua. Ini nih. Ya, silakan, Nat. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Teh Fitri atas sharingnya. Ini ditambahin sama Kang Sulaiman. Ini kutipan surat Fatir ya, ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Perdagangan yang tidak pernah rugi. Ya ini apa tadi sama Teh Fitri udah diingatkan juga ya, ada di surat As-Soff.
Jadi intinya teman-teman kalau mau berbisnis gitu ya, kalau mau untung dalam berbisnis, kalau mau, untung dalam belajar, kalau mau untung dalam segala aktivitas, intinya ya libatkan Allah gitu. Mau di bisnis, ya udah berbisnis sama Allah nggak akan rugi. Mau belajar gitu ya, mau skripsian, libatkan Allah, insya Allah nggak akan rugi gitu ya, nggak akan rugi ketenangannya dan lain-lainnya. Ya, jadi hari ini Masya Allah gitu, tadi mulai dari memaknai video ya sebetulnya. Dari video, terus itu juga nyambung ke episode-episode FN yang udah lalu ya, karena sebetulnya nyambung-nyambung semua gitu, nyambung-nyambung semua. Tadi udah banyak yang Teh Cibi sharing, yang Teh Cibi sharingkan juga, Bang Fadil juga, Teh Esa juga gitu, kemudian dari Teh Fitri. Masya Allah sekali. eh, Barangkali ada lagi mungkin dari teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri saja ya untuk malam ini. Ya, kalau tidak ada, mungkin dari Teh Cibi ada closing statement? Tadi Silakan. sebenarnya udah sama Fitri yang kristalisasi ya, dari karbon ke intan gitu ya. Karbon itu yang intan yang membedakan adalah ikatannya gitu. Kalau karbon itu ikatannya sangat kuat sekali ya. Bagaimana cara karbon bisa menjadi intan ya dengan cara pemanasan yang sangat lama dan energi yang cukup tinggi gitu kan. Bagaimana kita bisa mengkristalisasi makna sabar satu aja gitu ya, niat atau niat ya dengan cara kita ditempa gitu. Ditempa dengan Allah gitu sampai kita bisa benar-benar oh iya niatnya lurus, murni dan kuat karena Allah. Sampai kita sabar, sampai kita lupa kalau kita tuh lagi sabar gitu ya. Jangan, oh iya harus sabar, tapi kita harus sampai lupa kalau kita sedang sabar, sampai kita lupa kalau kita sedang ikhlas gitu kan. Kalau misalnya kita masih ingat, aku harus sabar, aku harus ikhlas, berarti itu kita masih proses kristalisasi begitu mungkin nanti. Ya, makasih teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari aku ya. Semoga materi hari ini bisa menjadi bekal kita untuk kedepannya gitu, kristalisasi setiap makna-makna yang Allah kasih. Terima kasih, kembalikan pada Teh Natia. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Teh Cibi untuk closing statement-nya. Ya, dari malam ini mungkin cukup sekian ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil poin-poin penting atau misalnya ada poin mana nih yang paling teman-teman highlight gitu ya. Itu silahkan dikristalisasi lagi gitu ya, dimaknai kembali. Ingat kristalisasi itu tadi apa? Melalui proses penempaan yang yang Panjang. kuat ya. Melewati suatu proses penempaan yang jauh lebih berat gitu. Nah, itu biar bisa jadi kristal. Nah, jadi dari poin-poin tadi ya silahkan diambil poin mana yang paling ngena buat teman-teman, poin mana yang paling pas nih buat teman-teman. Silahkan dikristalisasi, dimaknai, dan mungkin kita akan sadar gitu ya di kehidupan kita sehari-hari ketika, oh tiba-tiba aku ngelewatin ini, oh kemarin abis ikut Friday Night nih, ngebahas ini nih. Bisa jadi kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekali lagi yang udah ikut di Friday Night episode 25 ya, 25 kan? Ke-25 hari ini. Semoga Allah ridho dengan pertemuan kita di malam ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini juga bermanfaat ya teman-teman. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dan jauhkan kita dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, cukup sekian mungkin dari kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan kami sampaikan ya teman-teman. Mohon dimaafkan sekali lagi. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup juga dengan istighfar sebenar-benarnya teman-teman sampai hati kita tenang. Karena tadi ya, kalau belum tenang, berarti belum melibatkan Allah gitu ya. Jadi mari istighfar sampai hati kita tenang. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita sempurnakan dengan doa akhir majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, terima kasih banyak sekali lagi teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator akhiri forum malam ini, tapi jangan dulu live, nanti kita foto dulu ya. Tapi aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.